Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Reski sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua ada Ita sebagai pemateri yang kedua, lalu Selma sebagai pemateri yang ketiga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan materi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam pengembangan materi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu menyangkut di dalamnya pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afektif yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran menduduki posisi yang paling penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Peran pengajar dalam mengembangkan pembelajaran dan memberikan pelajaran. Dalam hal ini, pengajar mungkin terlibat dalam 3 tingkat yang berbeda dalam pemberian materi pembelajaran. Yang pertama, pengajar merancang dan mengembangkan materi atau bahan individual yang dapat diberikan tanpa arahan pengajar. Pemberian pelajaran bersifat pasif. Dalam hal ini, pengajar hanya memberikan materi tanpa memberikan penjelasan kepada siswanya. Yang kedua, pengajar memilih dan menyesuaikan bahan yang sesuai dengan strategi pelajaran mereka. Besar kemungkinan pengajar meningkatkan peran dalam memberikan arahan. Yang ketiga, pengajar menyampaikan semua instruksi sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah dikembangkan. Selanjutnya, memilih materi pembelajaran yang tepat. Evaluasi yang dilakukan untuk memilih materi pembelajaran yang tepat. Yang pertama, mengevaluasi masalah motivasi ditangani. Dalam hal ini, sebelum memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai. Yang kedua, isi yang sesuai disertakan. Maksudnya bahwa isi dari materi sangat perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran sehingga materi yang diberikan merupakan materi yang tepat. Yang ketiga, urutan benar. Urutan benar di sini maksudnya karena urutan ini merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan atau pemberian materi pembelajaran, maka harus dengan urutan yang benar. Dalam hal ini akan memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, sehingga perlu dilakukan pemilihan materi yang tepat sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian informasi yang tersedia. Maksudnya bahwa dalam memilih materi yang tepat pasti diperlukan informasi yang sesuai seperti buku dengan sumber terpercaya agar materi yang disampaikan merupakan materi yang tepat. Kemudian latihan-latihan yang tersedia. Dalam hal ini evaluasi dilakukan oleh guru untuk melihat apakah materi-materi yang diberikan sudah tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran melalui latihan-latihan yang diberikan kepada siswa. Kemudian umpan balik tersedia. Di sini bisa menjadi bentuk dari metode pengajar dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran seperti apa yang akan diberikan sesuai dengan materi sehingga pemilihan materi dapat tepat. Kemudian tes yang sesuai tersedia ini merupakan tujuan yang sama dengan latihan-latihan. Kemudian petunjuk tindak lanjut yang memadai. Di sini maksudnya itu dapat berupa remedial atau pengayaan yang diberikan kepada siswa terkait materi yang akan diberikan. Di sini juga dapat dilakukan penyesuaian materi. Kemudian bimbingan belajar memadai, mungkin itu sudah jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemilihan media. Salah satu keputusan yang paling menarik dan menantang dalam proses desain pembelajaran adalah pemilihan media atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pembelajaran, di mana hasil akhir pembelajaran bergantung pada pengetahuan yang menyeluruh tentang apa yang diajarkan, bagaimana itu diajarkan, bagaimana hal itu akan terjadi, dan siapa yang akan menjadi pembelajar. Maka itu salah satu cara yang harus ditempuh dalam pemilihan media yang tepat. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan media.
Yang pertama, terproyeksi ketersediaan berbagai media di lingkungan di mana paket instruksional akan digunakan. Yang kedua, kemampuan perancang atau ahli yang ada untuk menghasilkan bahan dalam format media tertentu. Yang ketiga, fleksibilitas, daya tahan, dan kenyamanan material dalam media yang dapat dilihat merupakan faktor lain. Dan yang terakhir, efektivitas biaya dalam jangka panjang satu medium dibanding dengan yang lain. Kemudian komponen dalam pembelajaran. Buku pedoman siswa. Buku pedoman siswa berisi arahan dan bagaimana menggunakan segala sumber pembelajaran. Kemudian buku pedoman guru. Buku pedoman guru berisikan gambaran umum dari keseluruhan materi yang akan diajarkan oleh guru. Buku pedoman guru juga dapat berisikan tes dan informasi penting bagi guru. Kemudian materi ajar. Materi ajar berisikan informasi baik tertulis maupun diolah yang akan digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ujian. Materi pembelajaran selalu disertai dengan ujian atau tes. Ujian meliputi tes awal, pretest, dan posttest. Guru harus dapat memilih ujian yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Salma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran ada 11 poin. Antara lain, yang pertama, tinjau strategi pembelajaran untuk setiap tujuan dalam setiap pembelajaran. Nah, jadi kita disuruh untuk meninjau kembali strategi pembelajaran, apakah cocok untuk setiap pembelajaran agar tujuan tercapai. Kemudian yang kedua, survei bahan ajar dan tanyakan kepada ahli materi pembelajaran untuk mengetahui bahan ajar apa yang sudah tersedia. Jadi kita memastikan kembali bahan ajar yang telah tersedia. Yang ketiga, pertimbangkan bagaimana Anda bisa menyelesaikan materi yang tersedia. Jadi kita harus menemukan cara agar kita dapat menyelesaikan materi yang tersedia. Yang keempat, tentukan apakah bahan baru perlu dirancang. Jika demikian, lanjutkan ke langkah 5. Jika tidak, mulailah mengatur dan menyelesaikan materi yang ada dengan menggunakan strategi instruksional sebagai panduan. Jadi kita menentukan apakah kita perlu bahan baru atau kita menggunakan bahan yang ada saja. Kemudian yang kelima, untuk setiap pembelajaran, pertimbangkan media terbaik untuk mengabadikan materi. Kemudian untuk memantau praktik dan umpan balik, mengevaluasi dan membimbing siswa ke kegiatan instruksional berikutnya, pengayaan, pengerjaan ulang, atau aktivitas selanjutnya dalam urutan. Kemudian yang keenam, daftar format dan prosedur presentasi untuk setiap tujuan atau pengelompokan tujuan. Kemudian yang ketujuh, tuliskan bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran dalam bentuk kasar. Yang kedelapan, pertimbangkan setiap pelajaran yang telah selesai atau sesi kelas untuk kejelasan dan arus gagasan. Yang kesembilan, menggunakan satu unit pembelajaran lengkap atau Complete Instructional Program. Ke-10, dengan menggunakan bahan yang dikembangkan dalam setiap konsep, murah dan kasar pertama ini siap untuk memulai kegiatan evaluasi. Yang terakhir, Anda dapat mengembangkan bahan untuk panduan pengajaran saat Anda mengikuti atau Anda dapat mencatat saat Anda mengembangkan dan merevisi presentasi pembelajaran dan aktivitas. Nah, itu saja langkah-langkah dalam mengembangkan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.